Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Nabila Ihwana dengan NIM 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan 3 pemeriksaan penunjang pada darah. Yang pertama ada LED atau laju endap darah. Yang kedua ada BT atau bleeding time. Dan yang terakhir ada CT atau clotting time. Pertama, saya akan mempraktikkan pemeriksaan LED. Pada pemeriksaan LED terdapat 2 cara, yaitu cara pertama adalah Westergren dan yang kedua dengan cara Winthrop. Di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan LED dengan menggunakan cara Westergren. Yang pertama, persiapan pasien. Tidak ada persiapan khusus terhadap pasien. Yang kedua, ada persiapan sampel. Sampel yang digunakan adalah darah vena dicampur dengan antikoagulan dengan larutan natrium sitrat 0,109 dengan perbandingan 4:1. Ataupun bisa digunakan darah EDTA dengan campuran natrium sitrat 0,19 atau natrium klorida 0,9% dengan perbandingan 4:1. Yang ketiga, prinsip tes LED yaitu mengukur kecepatan sedimentasi sel eritrosit di dalam plasma dalam satuan milimeter per jam, di mana nilai rujukannya untuk perempuan 0 sampai 15 mm per jam dan untuk laki-laki 0 sampai 20 mm per jam. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada pipet Westergren, yang kedua ada rak untuk pipet Westergren, yang ketiga ada natrium klorida, dan yang terakhir yaitu darah sampel. Nah, setelah melakukan sanitasi tangan dan menggunakan handscoon, kita dapat memulai tes LED-nya. Yang pertama, ambil darah menggunakan pipet Westergren. Ambil darah hingga pada tanda 0. Setelah mengambil darah dengan menggunakan pipet Westergren sampai tanda 0, letakkan pipet Westergren ke dalam rak Westergren. Posisikan sampai benar-benar tegak lurus. Letakkan pada suhu 18-25 derajat Celcius. Jauhkan dari cahaya matahari dan getaran. Setelah tepat 1 jam, baca hasilnya dalam satuan milimeter per jam. Tentukan interpretasi dalam sesuai dengan nilai rujukan tadi. Alhamdulillah, setelah melakukan tes, bersihkan dan rapikan alat, melepaskan handscoon, dan melakukan sanitasi tangan. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan pemeriksaan yang kedua, yaitu BT atau bleeding time. Pada pemeriksaan BT atau bleeding time juga terdapat 2 cara. Yang pertama dengan cara DUC dan yang kedua dengan cara IV. Di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan BT dengan cara DUC. Pertama, persiapan pasien. Tidak ada persiapan khusus terhadap pasien. Yang kedua, persiapan sampel. Sampel yang digunakan adalah darah kapiler. Prinsip tes BT, yaitu melakukan atau membuat perlukaan standar pada daun telinga pasien, di mana lama perdarahan hingga perdarahan berhenti dicatat dengan nilai rujukan 1-3 menit untuk metode DUC. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada disposable lancet steril, yang kedua ada kertas saring bulat, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat ada alkohol swab. Bersihkan daun telinga dengan kapas alkohol. Buat luka dengan disposable lancet steril panjang 2 mm dalam 3 mm. Sebagai pegangan, pakailah kaca objek di balik daun telinga dan tepat pada saat darah keluar, nyalakan stopwatch. Permisi ya. Saya akan menusuk daun telinganya.
Setiap 30 detik, darah yang keluar dihisap dengan kertas saring bulat, tetapi jangan sampai menyentuh luka. Bila perdarahan berhenti, hentikan stopwatch dan catatlah waktu perdarahan. Alhamdulillah, kita telah melakukan pemeriksaan BT. Sebaiknya membersihkan dan merapikan alat yang telah digunakan, melepas handscoon, dan melakukan sanitasi tangan. Nah, yang terakhir, kita akan mempraktikkan pemeriksaan CT atau clotting time. Pemeriksaan CT atau clotting time. Yang pertama, persiapan pasien. Tidak ada persiapan khusus pada pasien. Yang kedua, persiapan sampel. Sampel yang digunakan adalah darah vena. Yang ketiga, prinsip tes, yaitu diambil darah vena, lalu dimasukkan ke dalam tabung dan dibiarkan membeku. Selang waktu dalam pengambilan darah hingga darah membeku dicatat sebagai masa pembekuan, di mana nilai rujukannya yaitu 4-10 menit dalam suhu 37 derajat Celcius. Alat dan bahan yang digunakan: 4 buah tabung reaksi, water bath, spoit, dan stopwatch. Pertama-tama, menempatkan 4 tabung reaksi ke dalam water bath dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, mengambil darah vena. Ambil darah vena sebanyak 4 ml. Nyalakan stopwatch jika darah sudah terlihat pada jarum. Selanjutnya, tuang masing-masing 1 ml darah ke dalam tabung. Mulailah mengamati tabung 1. Angkat tabung keluar dari water bath, lalu posisikan dalam tegak lurus, lalu miringkan perlahan. Perhatikan, apakah darah masih bergerak atau tidak. Lakukan hal ini pada tabung 1 setiap waktu 30 detik. Lakukan berulang kali sampai darah dalam tabung sudah terlihat tidak bergerak lagi. Di mana rumusnya untuk menghitung yaitu dari tabung 2, 3, dan 4, hasilnya dibulatkan dalam 0,5 menit. Lalu waktu dikali tabung 2, tabung 3, tabung 4, ditambah dan dibagi 3. Alhamdulillah, kita telah melakukan pemeriksaan CT atau clotting time. Sebaiknya kita membersihkan dan merapikan alat dan bahan yang telah digunakan, membuka handscoon, dan melakukan sanitasi tangan. Alhamdulillah, telah selesai penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.